Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Uma Ome, tutorial bermanfaat. Di sini tempatnya. Buat teman-teman yang baru nemu channel ini, jangan lupa ya di like sama di subscribe channel ini ya, karena ada tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan gunakan cangkang telur bekas ya, yang ini merupakan limbah dari masakan-masakan ya. Apalagi kalau kita kumpulin tuh dari tukang nasi goreng, dari tukang cake atau bolu-bolu seperti itu, kue seperti itu, banyak banget nih dari kulit-kulit telur yang cukup banyak manfaatnya nih. Kali ini kita gunakan salah satu manfaatnya aja. Oke teman-teman, caranya adalah teman-teman yang kita perlukan adalah sabun cuci piring, dan juga telurnya kita akan cuci bersih dulu nih, karena menghilangkan lendir-lendir atau cepal-cepal dari si telurnya ya, karena inilah yang menyebabkan bau amis dan juga menyebabkan semut-semut berdatangan. Jadi kita cuci bersih dulu. Caranya kita rendam dulu di air. Kemudian setelah rendam di air, kita akan cuci dengan tangan aja sih, tidak menggunakan spons ya, dengan menggunakan campuran sedikit 1 atau 2 tetes dari sabun pencuci piringnya. Oke teman-teman, untuk si cangkang telur ini banyak banget nih fungsinya. Di antaranya adalah ini kaya banget sebagai sumber protein ya cangkangnya. Jadi bisa digunakan teman-teman untuk penyubur tanaman hias ataupun sayuran di depan rumah yang biasa berkebun di halaman rumah dan lain-lain. Jadi next kita bikin konten-konten dari cangkang telur dari manfaat lainnya. Kalau untuk kali ini kita akan buat cangkang telur ini sebagai manfaat dari untuk mengasah pisau blender ya, karena pisau blender itu kalau dibongkar ini susah lagi, mengakibatkan sealnya, karetnya bocor nanti kalau dibongkar. Jadi untuk cara mengasahnya salah satunya adalah menggunakan yang praktis, menggunakan cangkang telur dan campuran satu bahan yang bisa membuat pisaunya jadi tajam silet. Campuran satu bahannya itu apa? Nanti kita sampaikan atau kita bongkar di akhir video ini. Jadi jangan lupa, jangan skip nontonnya biar gak putus-putus dan informasinya lengkap dan juga bisa dipraktekkan dengan begitu mudah di rumah teman-teman. Sepertinya ini sudah bersih ya teman-teman. Sepertinya sudah bersih, dicuci dan sudah dibilas. Kalau sudah seperti itu, kita jemur di luar ya, di bawah terik matahari. Kebetulan hari ini cerah banget nih mataharinya, oke banget. Jadi kita gak perlu waktu lama untuk menjemurnya sampai ini kering ya. Jangan lupa teman-teman, untuk bagian awal kita buka-bukain tuh, tangkarakin ya si bagian cangkang telurnya, supaya di bagian dalamnya gak ada lagi lendir-lendir yang mengakibatkan bau amis tadi ya. Jadi nanti kinerjanya akan maksimal. Jadi kita jemur seperti ini ya, cukuplah. Ini cukup memerlukan waktu sekitar 15-20 menit aja kalau memang panasnya terik seperti ini. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah kering, tidak ada yang basah dan sudah oke banget lah. Oke, kita praktekkan aja ya teman-teman. Ini sudah yang dijemur tadi, kita bawa. Kemudian cangkang telur ini kita masukkan ke dalam si blendernya. Nah, pisau yang bagian ini biasanya yang paling cepat tumpul, karena memang si bagian ini, pisau yang seperti ini digunakan untuk mencacah atau menghaluskan bumbu-bumbu dapur yang keras biasanya ya, sejenis kemiri dan lain-lain, karena keras ya, pala dan lain seperti itu. Nah gini kita asah terlebih dahulu. Kalau pisau yang dibuat jusnya itu, yang biasa dipakai jus, itu cenderung lebih awet ya, dibanding lebih awet tajamnya dibanding pisau yang untuk mengiris atau mencacah, menghancurkan bumbu-bumbu masakan ini. Nah kita remak-remak sedikit biar masuknya lumayan banyak ke bagian ini. Kemudian jika memang sudah dirasa cukup ya, dirasa cukup itu adalah sekitar 3/4 dari wadah ini sudah terpenuhi oleh si cangkang telurnya. Jika sudah seperti itu, teman-teman tinggal tutup lagi di bagian bawahnya ya, bagian pisaunya. Kemudian kita akan gunakan ya. Sedangkan campuran yang saya jelaskan tadi di awal untuk menghaluskan lagi pisaunya agar lebih tajam silet, nanti kita akan gunakan setelah ini ya. Oke teman-teman, baik. Nah ini ya waktunya nggak lama banget ya, nggak sampai 5 menit kok, di bawah 5 menit aja biar teman-teman yakin. Yang penting sudah kelihatan menjadi tepung ya, menjadi tepung si kulit telur yang tadi kasar-kasar itu, dirasanya sepertinya cukup. Jadi gunakan aja waktu sekitar 2-3 menit, gak usah terlalu lama, karena itu juga akan merusak blendernya karena terlalu lama seperti itu, mungkin akan panas. Jika sudah kita matikan blendernya, kemudian setelah mati kita keluarkan. Nah ini
cukup di dalam cukup terjadi panas ya, ada gesekan sehingga akan menimbulkan asap seperti ini teman-teman ya. Oke, karena di dalamnya terjadi gesekan antara kulit telur yang lumayan cukup kasar ke bagian pisaunya. Nah, ini teman-teman rahasianya. Kalau di tutorial-tutorial memang lain gak gunakan ini. Yang kita gunakan adalah garam halus teman-teman. Garam yang sudah serbuk seperti ini kita gunakan 5 sendok saja di bagian bawahnya. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman punya beli asahan dari dari toko toko bahan bangunan, maksudnya toko material bahan bangunan, itu ada 2 bagian, yang kasar dan yang lembut. Nah, fungsi dari garam ini adalah setelah tadi kita menggunakan yang kasar dari kulit telur, fungsi garam ini adalah menghaluskan si bagian pisaunya agar si tajamnya lebih awet teman-teman, seperti itu ya. Jadi bagian-bagian yang si bilah pisau dari ininya lebih awet tajamnya seperti itu. Nah, kalau sudah digunakan tadi dimasukkan si garamnya, kita lanjutkan blender kembali si garam beserta si kulit telurnya. Jadi kulit telurnya tidak dikeluarkan terlebih dahulu tapi dicampur dengan garam seperti itu. Ini sudah teman-teman. Jadi kita buka. Nah, ini juga sama, terjadi gesekan yang lebih kuat lagi sehingga menimbulkan asap seperti itu di dalamnya. Artinya kemungkinan besarnya adalah si pisaunya sudah makin tajam. Sekarang ini sudah berbentuk serbuk seperti ini teman-teman. Kalau ini kan sudah dipakein garam ya, jadi gak bisa dikasih tanaminnya ya, karena sudah dipakein garam. Tapi fungsi lain jika memang tepung ini sudah dipakein garam, ini teman-teman bisa jadikan sebagai fungsi abu gosok yang biasa kita gunakan untuk mencuci wajan di bagian belakangnya yang gosong-gosongnya, bujur katel seperti ini. Cukup efektif nih teman-teman, bisa gunakan si hasil dari blenderan ini, tepungnya kita bisa gunakan untuk cuci pengganti abu gosok ya, karena tukang abu gosok sekarang sudah tidak ada. Itu fungsi lainnya teman-teman. Lumayan dalam tutorial kita dapat beberapa manfaat. Kemudian teman-teman, jika kita lihat tadi video di awal, ini bagian ini kuning sekali ya teman-teman, karena ini biasa digunakan untuk memblender kunyit juga ya, untuk bumbu-bumbu ayam ungkep seperti itu. Tapi terlihat setelah digunakan ini lebih bersih dan tentunya ya tujuan utama kita adalah pisaunya, ternyata ini juga ikutan bersih. Jadi ada 2 manfaat lagi nih di proses pencacahan si kulit telur ini. Oke teman-teman, ini dijamin akan lebih tajam dari sebelumnya ya, mudah-mudahan tajam setajam silet. Oke teman-teman, itu aja tutorial kali ini, dan jangan lupa jika konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan juga subscribe dan juga komen ya, biar kita silaturahmi. Video ini sudah nyampe kotamu di mana ya, mungkin di Prancis, Jerman ataupun Australia dan lain-lain. Jangan lupa juga tekan video yang di sebelah kiri dan sebelah kanan biar kamu makin kreatif. Hatur nuhun pisan sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.